di surga, semua rencana-Mu sungguh indah bagi kami ya Tuhan. Di luar daripada jangkauan pikiran kami, di luar daripada kemampuan kami membayangkan bagaimana kami saat ini telah menerima anugerah Allah yang sempurna. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau terus mendidik kami di jalan yang sungguh kami merasakan bahwa itulah yang paling tepat, hidup yang layak kami jalani. Dan terima kasih Tuhan, di hari Minggu saat ini Tuhan Yesus, di tempat ini, di puncak ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali lagi Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan yang kudus. Dan diperlengkapi lagi terus ya Bapa, supaya sungguh hidup kami seberapa lama lagi Tuhan memberikan waktu bagi kami, supaya kami bisa mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua saudara-saudara kami, baik yang hadir di ruangan tempat pertemuan ibadah minggu ini, dan juga yang mengikuti live streaming Facebook maupun di YouTube. Kami doakan semuanya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu, terpuji Engkau selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih. Tadi sudah disaksikan berbagai pengalaman oleh hambanya dan juga saudara kita, saudara Daniel. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tentunya pagi hari ini sekali lagi benar tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pardosi, kita datang ke sini Bapak Ibu Saudaraku bukan karena kita lagi stres di Jakarta. Bukan. Amin. Ya, saya bukan karena merasa stres dengan kesibukan di Jakarta lalu datang ke sini seperti kebanyakan orang-orang mengatakan, wah kita udah penat nih, hidup nih, udah terlalu banyak tekanan dalam pekerjaan, dalam kesibukan sehari-hari. Ayo kita berangkat dulu ke puncak, ke tempat yang sepi untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan penat dan stres. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena apa? Karena dimanapun kita berada dan kapanpun saudara dan saya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di tempat dimanapun dan menghadapi situasi apapun, kita harus selalu sadar bahwa di situ ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin. Jadi karena buah roh ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti hanya di satu tempat baru bisa merasakan kesegaran itu. Amin. Ya, tapi ya bolehlah. Memang kenyataannya selama kita di sini ya berbeda juga memang suasananya. Tapi sekali lagi tidak boleh kita mengatakan bahwa kita pergi jalan-jalan karena kita sudah banyak stres. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita ingin bersyukur kepada Tuhan, dengan berbagai cara kita melakukan itu. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Caranya yang berbeda dikreasi Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana kita menikmatinya. Nah, amin, puji Tuhan. Jadi tadi malam Bapak Ibu Saudara tidur nyenyak, amin. Tidur nyenyak karena kita juga mendisiplinkan waktu kita sesudah kita selesai ibadah tadi malam. Setelah kita belajar, permintaan dari panitia adalah semuanya langsung tidur, amin. Supaya pagi-pagi bisa segar lagi, bangun lagi, ya Bapak Ibu Saudara, menikmati segala hidangan yang dilakukan, yang dipersiapkan oleh ibu-ibu kita yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ibu-ibu kami yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat ibu kita yang sangat luar biasa ya. Sudah menyediakan bagi kita semua yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Juga tadi sudah disampaikan
anak-anak muda kita yang sudah mengkreasi permainan yang bermakna rohani tadi malam ya, luar biasa kekompakan ya yang dipesankan di situ. Bisa atau tidak kompak nih dalam keluarga-keluarga nih? Bisa, amin. Ternyata bisa. Bapak Ibu Saudara, walaupun ada proses, ada berbeda kecakapan satu dengan yang lain, tetap aja semuanya menikmati, amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Dan terlebih-lebih lagi ada dengar-dengar ada hadiah dari panitia. Oh luar biasa, semakin berlimpah, amin. Nah saudara, ya jadi perhatikanlah Bapak Ibu Saudara cara kerja Tuhan di dalam kesatuan hati itu, ya kan, akan dimunculkan hal-hal yang membuat kita bangga di dalam kasih karunia Tuhan, amin. Kita bisa melihat banyak hal yang belum bisa kita lihat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ya apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, belum kita lihat, tapi ternyata itu ada tersimpan di dalam diri setiap orang percaya, sebab Allah bekerja mendatangkan apa? Kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, amin. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak ada habisnya, amin. Tapi bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, dan bukan karena kita sudah menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dengan diri kita sendiri. Tapi ini semuanya adalah karena kesadaran seperti yang disampaikan oleh saudara kita dari malam sebagai pembicara yang ketiga, saudara kita Evangelis Sostenes Fortunatus, ya, yang sudah menyampaikan, saudara kita Stein, biasa disebut panggilannya seperti itu, bahwa kita semua Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan supaya kita memelihara apa namanya dari malam Bapak Ibu Saudara, komitmen. Ya, bagaimana kita berhasil untuk menjalankan cara kita bertumbuh bersama, sebagaimana tema besar kita, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Memperlengkapi diri. Nah, memperlengkapi diri itu tidak mungkin sendiri-sendiri, tapi harus secara bersama-sama, karena kita adalah anggota tubuh Kristus, membutuhkan dukungan satu dengan yang lain. Untuk kepentingan apa? Kepentingan bersama, amin. Bukan kepentingan pribadi-pribadi, ya, bukan kepentingan sendiri-sendiri, kepentingan bersama di dalam tubuh Kristus, karena kita adalah anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain. Kristus adalah satu-satunya kepala, tidak ada kita yang bisa menjadi kepala di dalam jemaat, hanya satu kepala, amin. Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua anggotanya diperlengkapi bersama-sama, ya Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk supaya apa? Disebutkan di situ ada kata apa? Kata lebih. Iya, harus lebih Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan hanya di situ-situ aja, saudara. Kalau hanya di situ-situ saja, berarti itu kemungkinan salah cara memperlengkapinya, atau mungkin sama sekali tidak diperlengkapi. Amin. Nah, lebih siap untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Siap menyaksikan, ya. Menyaksikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita ini memang, ya, ditetapkan oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus itu bukan menjadi orang-orang yang pasif, amin, tapi yang proaktif, amin. Ya, namanya juga orang yang sudah menerima hidup kebangkitan. Mana mungkin Bapak Ibu Saudaraku pasif, ya kan? Yang pasif itu orang mati. Dulu kita mati karena dosa dan pelanggaran kita, tapi sekarang kita sudah bangkit, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, amin. Nah, kasih Kristuslah yang harus kita saksikan, amin, supaya siap menyaksikan kasih Kristus. Nah, kalau kita tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kasih Kristus,
maka kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen itu akan melakukan segala sesuatu ya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kalau tidak mengerti arti daripada kasih Kristus itu apa. Jangan katakan kasih Kristus itu adalah berbuat baik. Orang yang tidak mengenal Yesus juga berbuat baik. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tapi kasih Kristus yang sempurna. Amin. Kasih Kristus yang sempurna itu adalah pengorbanan yang dinyatakan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, di mana Yesus rela mati di kayu salib menanggung hukuman. Harusnya kita yang dihukum, ya, tetapi Yesus anak Allah, anak domba Allah, mau. Kata kuncinya apa? Mau, Bapak Ibu Saudara, rela. Jadi ada di situ apa? Kerelaan hati. Ya, untuk apa? Untuk menanggung hukuman ya yang harusnya ditimpakan kepada kita, orang-orang yang berdosa, ya, karena hubungan kita dengan Adam, supaya kita yang percaya menjadi orang yang dibenarkan. Amin, menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi ada pemisahan di dalam tahapan kehidupan kita. Ada masa lalu dan sekarang, masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Nanti kita akan bahas itu di sesi-sesi di mana kita akan belajar bersama nanti, ya, siang, ya, sore dan malam, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dari tempat ini kita kembali lagi memancarkan ya berita kebenaran firman Kristus tentang bagaimana kita, saudaraku, melihat di diri kita dan pelayanan kita sudah sampai di mana kita, sudah sampai di mana kita diperlengkapi, sudah merasa cukup atau belum, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau masih merasa belum cukup berarti masih terbuka. Amin, hatinya masih terbuka, hatinya untuk diperlengkapi. Diperlengkapi oleh siapa? Diperlengkapi oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Tujuannya tadi adalah supaya lebih siap. Memang sih udah siap, tapi Tuhan mau yang lebih. Jangan yang biasa-biasa saja. Kalau hanya yang biasa-biasa saja, rutinitas, hanya upacara-upacara, ya kan, Bapak Ibu Saudara, hanya ikut musim, ya, Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena jadwal, Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mau kita hanya mengikuti prosesi-prosesi yang ritual-ritual begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan yang hidup, amin. Pasti selalu ada hal yang baru, amin. Nah, karena itu saudaraku, kita terus diperlengkapi, ya, perlengkapi oleh firman Allah untuk kita melihat sudah sampai sejauh mana kita. Bapak Ibu Saudara, baru berapa hari kita di sini ya, Pak Pendeta ya. Kita sudah melihat potensi-potensi yang tersimpan di dalam diri kita sebagai anggota tubuh Kristus yang Tuhan taruh, yang Roh Kudus menaruhnya. Amin. Ya, bukan karena usaha kita, bukan karena kita pintar dan kita yang menciptakan itu, tidak. Kita ciptaan baru. Amin. Bukan kita menciptakan diri kita dan menciptakan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, itu nasihat yang tidak benar. Kalau ada orang bilang masa depanmu adalah tergantung pada dirimu sendiri, apa iya? Saya nggak merasa bahwa masa depan saya tergantung pada diri saya, tergantung pada Tuhan saya. Karena itu saya ingin mengetahui, amin, lebih jauh, lebih banyak bagaimana Tuhan mempersiapkan masa depan saya. Itu tugas saya. Amin, saudara. Bukan saya menciptakan masa depan saya, bukan saya menentukan, dan bukan saya yang memastikan masa depan saya. Nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Itu pasti sia-sia itu. Nasihat yang seperti itu nggak benar. Yang benar adalah
Bapak Ibu Saudara? Bergantunglah kepada kasih Kristus, karena Kristuslah yang menentukan masa depan kita. Saudara, ini sudah berada kita di penghujung tahun 2024. Amin, saudaraku. Ya, saudara yang hadir di sini, saudaraku, kita semua ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus kita selalu setia di dalam kebenaran, di dalam persekutuan kita. Dan kita sudah melihat bagaimana damai sejahtera Tuhan itu dihadirkan di dalam setiap persekutuan kita, dalam setiap keluarga kita. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan, karena waktu sangat berharga. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali dari sini, dari daerah puncak ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita kembali ke kesibukan kita yang rutin kita lakukan, maka kita harus ya lebih diperlengkapi oleh Tuhan lagi dengan setiap kebenaran firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya penting atau tidak kita, Bapak Ibu Saudara, mengevaluasi akan kehidupan kita dan cara kita berjalan. Bapak Ibu Saudara, penting atau tidak? Oh, penting. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih para guru ya di sekolah-sekolah mengetahui muridnya lulus atau tidak? Melalui apa? Melalui evaluasi. Iya kan? Nah, karena itu harus apa? Harus ada standarnya kan? Kalau tidak ada standarnya, ya bagaimana kita bisa tahu ya kan bahwa anak ini sudah mencapai dan anak itu masih proses dan anak yang lainnya sama sekali belum. Kan gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah maka di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita ya Bapak Ibu Saudaraku, kita juga perlu mengadakan evaluasi. Nah, ini bukan evaluasi program-program bagaimana setahun ini kita melakukan apa saja, Bapak Ibu Saudara, bagaimana, apalagi yang mau kita lakukan ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu jangan kita seperti ingin memaksakan bahwa dengan kita pura-pura aktif atau sepertinya giat sekali ya Pak ya, giat sekali banyak programnya, wah bagus ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah menentukan programnya buat kita. Amin. Iya, jangan susah-susah lagi memikirkan program apa ya. Kira-kira program apa ya, bagaimana ya? Kayaknya kurang menarik yang kemarin itu. Ya, ayo kita buat lagi begini, kita lakukan lagi itu. Bapak Ibu Saudaraku, jangan bergantung kepada pikiranmu sendiri, pikiran kita sendiri. Tuhan sudah merencanakan bagaimana kita seharusnya hidup. Amin. Dan itu sudah ditebusnya dengan mahal. Jangan kita sia-siakan lagi apa yang Tuhan sudah buat. Jadi kita menjalani kehidupan kita sekarang ini adalah bukan sedang menciptakan kehidupan dan masa depan kita. Tuhan sudah membuatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, Tuhan sudah membuatnya dan sudah mati Dia untuk itu. Amin. Lalu tugas kita apa sekarang? Tugas kita adalah mengetahui hal itu. Kok bisa ya Tuhan begitu mengasihi saya? Amin. Apa memang terlalu baik saya? Terlalu baik saudara? Sehingga Tuhan mau mati? Coba jawabnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sama sekali enggak. Berarti ada di situ rahasia kehidupan. Amin. Ada di situ rahasia kuasa yang mengubahkan, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui, dan yang perlu kita saksikan kepada orang lain. Tadi sudah disampaikan saudara kita di sini ya, Bapak Ibu Saudara, supaya ya kita sungguh-sungguh memahami mengapa kita ya ada di sini. Mengapa Tuhan masih memberikan waktu bagi kita hidup di dunia ini? Kenapa orang lain sudah pada mati?
saudaraku, kenapa orang lain sudah pada meninggal dalam keadaan yang tidak wajar sampai kepada yang wajar? Bapak Ibu Saudara, tidak mengenal kecil, muda, ya, tua, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itu terjadi semua di mana-mana itu bisa terjadi. Dari hal yang wajar sampai kepada yang tidak wajar cara matinya. Terus Bapak Ibu Saudara dan saya kenapa masih terpelihara? Amin. Masih baik-baik saja. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, karena pintarnya kita menjaga kehidupan. Betul, memang kita menjaga kesehatan kita, cara tidur kita, Bapak Ibu Saudara, ya, cara makan kita, kan begitu ya, cara pikir kita. Betul, itu juga membantu bagaimana kita sehat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, memang orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh menjaga pola makan, pola tidur dan sebagainya, nggak ada yang mati tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara, ada yang rajin berolahraga, yang rajin makan nutrisi yang baik dan sebagainya. Banyak juga Bapak Ibu Saudaraku yang tiba-tiba meninggal dunia. Makanya mereka bingung, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Gitu kan? Lalu harus bagaimana hidup ini? Kan begitu. Orang yang menjaga kesehatannya, pola makannya, pola tidurnya sedemikian berupa, tapi toh juga ya tiba-tiba lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berpikir apa? Kenapa Tuhan masih memberikan saya apa? Ya, kenapa Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan? Nah, saudaraku, tentu saja ya sudah bisa kita jawab sekilas dari tema kita pada saat ini, yaitu kita diberikan kesempatan untuk memperlengkapi siapa? Memperlengkapi diri kita masing-masing dan secara bersama-sama, karena kita tahu kita masih kekurangan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bagian manifestasi, bagian daripada ya kerendahan hati Kristus yang ditunjukkannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, meskipun Dia adalah Allah yang berkuasa, meskipun Dia adalah Allah yang hidup, yang Dia adalah pencipta, tetapi saudara-saudara, Dia mau merendahkan hatinya sampai Dia mengambil rupa manusia, mengambil rupa ciptaan, supaya apa? Supaya dan bahkan Dia rela mati di atas kayu salib, dan supaya apa? Supaya Dia menyatakan apa arti daripada kerendahan hati yang sesungguhnya. Amin. Supaya orang lain diselamatkan, supaya siap Bapak Ibu Saudara menyaksikan kasih Allah yang sempurna. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya kita tentunya memikirkan banyak hal, memikirkan banyak cara yang Tuhan telah sediakan di dalam firman-Nya. Contohnya kita melihat orang-orang yang sudah berhasil melakukan, ya, orang yang sudah berhasil menunjukkan bagaimana dia menjadi teladan bagi orang lain. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Itu sudah banyak kita bicarakan dari kemarin juga ya, tapi belum selesai juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Belum selesai saudaraku, masih harus terus diperlengkapi. Ya. Nah, bagaimana kita melihat keteladanan ya orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan bagaimana kita melihat bagaimana seperti yang disampaikan oleh pembicara kita yang keempat tadi malam, yaitu Bapak Samuel, ya, Bapak Samuel Pardosi, ya, yang telah memberikan kepada kita pesan-pesan bahwa melalui penderitaan, melalui kesabaran, melalui kesetiaan, amin, melalui komitmen yang ditunjukkannya, maka saudara-saudara,
kita mempunyai teladan orang-orang yang bisa kita contoh untuk meyakinkan kita bahwa memang Tuhan itu tidak berbohong. Amin. Amin. Iya, Tuhan itu tidak berbohong, Bapak Ibu Saudara, sama sekali Dia tidak berdusta. Manusia yang bisa berdusta, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Manusia yang bisa berubah, suatu saat dia berubah dari apa yang dikatakannya kepada orang banyak, tapi suatu saat dia bisa mengubahnya secara tiba-tiba. Nah, kalau Tuhan tidak, Bapak Ibu Saudaraku, Dia benar dalam setiap janjinya, dalam setiap perkataannya, bisa kita pegang. Dan kita lihat contoh-contoh dari orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menunjukkan arti daripada kasih dan kesetiaan Tuhan yang memimpin hidupnya. Amen. Nah, itu kita lihat, amin. Kita lihat dari kehidupan daripada Rasul kita, yaitu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dulu ya, contoh keteladanan Bapak Ibu Saudara, bagaimana membangun nilai-nilai ya kehidupan yang ditunjukkan oleh kasih Kristus yang sempurna, ya, memproses kehidupan daripada Rasul Paulus, ya, Rasul kita, teladan kita yang pantas diikuti. Ya, bagaimana Kristus mengajar dia menunjukkan keteladanan itu. Dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saudaraku. Kita lihat ya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, kita akan membaca ya. Kita akan membaca langsung saja, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayatnya yang ke-10. Ya, amin. Nah, ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita menanamkan dalam perjalanan yang panjang ini, saudaraku, perjalanan kehidupan kita yang panjang yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita dari generasi ke generasi, ya, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang kekal. Amin. Bukan nilai-nilai yang sementara. Kalau nilai-nilai sementara, ya nanti juga itu akan jadi bahan untuk jadi ribut bagi orang-orang yang tidak waras, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Tapi nilai-nilai yang kekal akan selalu menghadirkan damai sejahtera. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3. Ya, 2 Timotius pasal 3 kita baca mulai dari ayatnya yang ke-10. Ya, di situ ini masih nyambung dengan materi yang disampaikan oleh pembicara yang keempat, saudara kita Bapak Samuel ya. Ya, di situ dibuat judulnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan, saja, tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi, tapi di sini ada dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, Alkitab maksudnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pentingnya membaca. Ya, anak-anak kami semuanya harus senang bersekolah supaya bisa membaca. Bukan hanya membaca huruf-huruf, Bapak Ibu Saudara. Membaca itu juga ada tingkatannya, menganalisa, amin. Ya, sintesis, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Dan mengevaluasi, saudaraku, dan mengaplikasikan, amin. Kemudian mengevaluasi lagi, mengaplikasikan lagi, dan dengan demikian banyak hal yang bisa kita lakukan, pekerjaan Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tapi kita lihat 10 dulu. Ya, bagaimana kita melihat sikap keteladanan? Kita sudah sampai di mana kita? Tadi itu topik kita pada minggu raya kita pada saat ini, saudara ya. Nah, tetapi engkau, kata Paulus kepada Timotius, pelayan yang masih muda, tetapi engkau telah, bukan lo, telah apa? Mengikuti, amin, menjadi pengikut. Nah, itu orang yang rendah hati. Jangan merasa paling udah paling pintar, paling jago, paling tahu segalanya, padahal tidak tahu apa-apa. Jadilah orang yang rendah
Saudara, saya sudah tahu semuanya itu. Tahu apa? Kalau tahu sudah tahu semuanya itu, terus apa yang sudah kau lakukan? Mana buktinya? Amin. Nah, apa yang sudah lakukan? Ya kan? Dan Joshua itu adalah pemimpin bangsa Israel yang sudah belajar mengikut. Ya, jadi follower. Tapi juga pasti follower dari orang yang Bapak Ibu ingin ketahui di dalam komunitas ya kan, apa yang mau dipelajari di situ ya kan, jadi follower. Nah, jadi Joshua itu adalah follower, sudah belajar mengikuti siapa? Mengikuti Musa. Amin Bapak Saudara. Kepada Musa Tuhan memberikan apa? Pada Musa Tuhan memberikan ya, 2 batu dan juga hukum Taurat Tuhan. Karena itulah ya Joshua ya itu belajar mengikuti pola-pola hidup menaati Tuhan dengan mencontoh Musa bagaimana hidup menurut hukum Taurat. Kalau tidak bisa dia mencontoh hidup menurut kasih karunia Yesus menghapus segala dosa, memang dia tahu. Saudara dan saya yang tahu itu sekarang, amin. Iya. Jadi kemana mengadaptasikan? Kemana kita mengadaptasikan, menyesuaikan cara sikap pandangan, pikiran, doktrin kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya benar-benar cara kita mengikut itu, cara bukan hanya mengikut Tuhan saja ya, mengikut Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan nggak ada di sini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau anak-anak Pak Pendeta Pak Rosi, cara mengikut Pak Pendeta Pak Rosi bagaimana anak-anak dan keluarganya? Ya dia aja, ikut dia aja. Amin. Iya, bagaimana anak saya, kalau saya istri saya mengikuti saya, ya lihat aja bagaimana sikapnya dan apa yang dikatakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang mengikuti Yesus, bagaimana mengikuti Yesus dia ada di sini. Gimana caranya Bapak Ibu Saudara? Lalu orang mulai menciptakan ya ajaran-ajaran yang tidak ada bersentuhan dengan kasih karunia Allah. Maka Paulus mengatakan di sini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, bukan ajaran kami. Paulus tidak mengatakan ajaran kami, ajaranku, my doctrine, my teaching, bukan our doctrine, our teaching. Enggak, Bapak Ibu Saudara, karena Paulus yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi jemaat bangsa-bangsa lain, secara spesifik membawa berita terbaik tentang kasih karunia, kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Yang sudah kita bicarakan tadi malam, saudaraku. Jadi belajar mengikuti itu, jangan yang lain. Nanti nggak bakal kena sasaran. Saudaraku, meleset namanya. Saudara, kalau meleset berarti nggak diperhitungkan. Gol terus dalam pertandingan sepak bola, tapi dari posisi offside. Ada kan nilainya? Nggak ada. 100 kali gol, tapi kalau offside ada itu, nggak ada poinnya. Ya kan? Walaupun disolati, oleh luar biasa, gol, ya kan? Tapi kan offside, semacam dia mulir, nggak poinnya, nggak itu. Saudaraku, ya, maka Kristus itu bukan soal ramainya orang. Banyak orang bertepuk tangan, saudara. Banyaknya ramainya orang bersorak-sorak, enggak ada itu. Saya mau buktikan kepada saudara, apakah ketika Yesus melayani ini banyak orang bertepuk tangan untuk memuji dia? Cari di dalam kita ada. Betul itu. Sudah pahami itu Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pusing kan berapa banyak orang yang mau mengikut dia. Nah, Yesus tidak bilang, masa saya anak Allah, muridnya cuma 12 sedangkan Farisi dan ahli
mereka berkumpul itu mengadakan KKR di lapangan bola, ya kan, di gedung yang besar. Malu saya sebagai anak Allah, masa pengikut saya cuma nggak begitu. Ada itu. Yesus hanya mengatakan apa? Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Amin. Iya, jadi jangan terombang-ambing Bapak Ibu Saudara dengan perkataan manusia penilaian dunia, karena bukan itu yang Allah mau dari cara kita mengikut Dia. Cara kita mengikut Dia adalah bagaimana kita dikatakan, Paulus katakan apa? Engkau telah belajar mengikuti apa? Ajaranku, my doctrine, ya, ajaran doktrin daripada Paulus, ya, doktrin kasih karunia. Kemudian apa lagi? Cara hidupku. Karena apa? Pengajaran itulah yang membimbing kepada perilaku hidup. Kenapa perilaku hidup itu menjadi ngawur? Kenapa perilaku hidup itu menjadi sangat duniawi? Ya karena doktrinnya salah. Amin, Bapak Saudara? Ya. Iya. Kenapa di Indonesia ini ada kelompok-kelompok radikal misalnya? Ya karena dia tidak memandang dasar, yaitu pada Pancasila. Ya kan? Nah iya, saudara. Kalau dia mengambil pandangan Pancasila sebagai dasar kehidupannya, dasar kelompoknya, dasar daripada organisasinya, tidak mungkin dia bisa menjadi menyimpang dari situ. Sama seperti itu, Bapak Saudara. Kenapa perilaku kehidupan manusia itu menjadi menyimpang dari kehendak Allah? Adalah karena apa? Saudaraku, karena doktrin yang keliru, ya, pengajaran yang keliru. Maka Paulus itu mengatakan apa? Ya, engkau telah mengikuti ajaranku, kemudian apa? Cara hidupku. Karena Paulus bukan hanya omdo, ya kan? Dia bukan hanya bicara, tetapi dia tidak melakukan. Tapi dia melakukan itu karena itu adalah dorongan daripada pengertian yang benar. Pengertian yang benar seharusnya lah menunjukkan juga perbuatan yang benar. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus. Karena pengertian Tuhan Yesus itu benar dan dia adalah kebenaran, makanya perbuatannya juga jadi benar. Paham, saudara? Cuma manusia langsung memoles-moles perbuatannya supaya dilihat oleh orang lain, dan itu tipuan, Bapak Ibu Saudaraku. Itu fake. Itu kepalsuan. Ya, dan itu adalah kepura-puraan. Karena perbuatan baik itu, perbuatan satu-satunya yang baik hanyalah perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang sempurna. Amin. Ya, dan hidup kita menyatu dengan itu. Amin, saudara. Ya, hidup kita di dalam itu. Di dalam apa? Di dalam perbuatan baik yang sempurna itu. Itu makanya kasih karunia di dalam ajaran Rasul Paulus. Paulus mengatakan bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin, saudara. Nah, itu ajaran doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang harus diikuti, dan karena di dalam pengajaran itulah, di dalam doktrin itulah dinyatakan konsep perbuatan baik yang sempurna. Yesus mati hapus segala dosa, sudah selesai. Teruskan itu kepada orang lain, itu perbuatan baik yang sesungguhnya. Amin. Karena itu akan menyelamatkan orang untuk masuk surga dan dibebaskan dari segala dosanya. Amin, saudara. Saudara menolong orang lain dengan perbuatan segala macam sosial dan sebagainya, itu bagus, tapi itu tidak mengubah hidup dia. Paham, saudara? Nah, makanan bisa mengubah hidup dia, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup manusia. Ya kan? Paham, saudara? Jadi kita tahu apa nilai yang paling tinggi.
Kalau kita sudah tahu nilai yang paling tinggi, maka yang di bawah-bawahnya juga akan mengikut. Amin, saudara? Iya, seperti itu. Ya kan? Jadi di dalam bidang marketing itu kan ada namanya produk unggulan kan? Begitu ya, Bapak Ridwan Simamora ya? Ya ada produk unggulannya. Kalau itu udah berhasil, yang lainnya juga pasti ngikut. Sebaliknya kalau itu gagal, yang lainnya juga gagal juga. Paham, saudara? Nah, disinilah kita ya memikirkan perkara yang di atas. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari situ. Amin. Di mana Yesus Kristus ya duduk di sebelah kanan Allah dan dipermuliakan, yang saat ini sedang memberkati kehidupan kita semua orang yang percaya. Kita muliakan Dia. Amin. Nah, jadi saudara, memuliakan dengan cara apa? Paulus katakan, ya, cara hidupku mengikuti ajaranku, cara hidupku apalagi pendirianku. Amin. Bukan pelin-pelan. Amin, saudara. Bukan terombang-ambing. Rasul Paulus itu, Bapak Ibu saudaraku, dia mempunyai apa? Pendirian, mempunyai pandangan yang jelas, yang clear. Apalagi imanku, apalagi kesabaranku, apalagi saudara, kasihku dan ketekunanku. Luar biasa, saudara. Jadi itu semuanya itu kok bisa ya, Bapak Ibu saudara? Bisa ada orang yang mempunyai keteladanan yang luar biasa seperti itu. Apa Paulus itu, Bapak Ibu saudara, terlalu pintar orangnya? Terlalu hebat fasilitasnya? Bapak Ibu saudara? Terlalu banyak orang yang mendukung dia? Saudara, apa yang bisa membuat dia seperti itu? Paulus sudah menjawab itu di 1 Korintus 15. Dia katakan apa? Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Bukan aku, kata dia. Aku bekerja keras lebih daripada yang lain, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam aku. Amin. Jadi penting atau tidak penting mengetahui kasih karunia Tuhan itu, Bapak Ibu saudara? Penting atau tidak? Halo? Saudara, penting atau tidak, Bapak Ibu saudara? Sangat penting, saudaraku. Sangat penting. Sebab kalau tidak, saudara, maka kita tidak bisa mengikuti cara yang layak, cara hidup yang layak untuk dihidupi. Karena terlalu banyak tawaran di dunia ini. Amin. Banyak sekali, Bapak Ibu saudaraku, terlalu banyak. Banyak sekali tawaran-tawaran, ya, cara-cara untuk menjalankan kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini. Semua adalah penawaran. Coba tonton televisi, Bapak Ibu saudara. Berapa banyak penawaran di situ? Contohnya penawaran bagaimana supaya selalu apa? Menghindari penuaan dini. Iya, dan ditawarkanlah apa? Ya, begitu. Produk-produk untuk. Nah, itu semua penawaran semua, Bapak Ibu saudaraku, ya kan? Ditawarkan supaya tidak terjadi penuaan dini. Saya mau bertanya, ada orang nggak yang masuk ke situ? Ada orang nggak yang menyenangi itu? Banyak, Bapak Ibu saudaraku. Karena banyak orang berpikir bagaimana supaya dia tetap awet. Bapak Ibu saudara juga enggak? Maulah. Karena itu hal-hal yang manusiawi yang ditawarkan, kan begitu ya, Bapak Ibu saudara ya? Tapi bayangkanlah kalau pengharapan orang hanya di situ. Selesai sudah. Dan dari situ nanti tawaran apa lagi? Tawaran untuk mengoperasi, ya kan, wajah. Kemudian tawaran apa lagi? Tawaran untuk apa tadi, skin? Apa? Ya, untuk membuat supaya kinclong gitu ya kan, kelihatan bahwa memang terlihat apa? Iya.
Glowing, iya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Glowing, iya, Saudara, ya kan? Glowing terus. Walaupun sudah usia tua, ingin juga terlihat menjadi tampil wajah apa? Glowing. Nah, pakai terus tuh Bapak Ibu Saudara, pakai terus. Pengeluaran jalan terus, dan akhirnya suatu saat tidak mampu lagi untuk membeli produk-produk yang mahal itu, mulailah terjadi apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, ada flek-flek di situ hitam semuanya, dan nampaklah Bapak Ibu Saudara, wajah itu menjadi sangat apa? Iya kan, Bapak Ibu Saudara? Malah bukan lagi wajah yang glowing, tapi yang nampak adalah apa? Wajah yang menakutkan dia. Kan begitu, maksudnya jadi tidak tampil lagi menarik gitu. Karena itu dipaksa terus Bapak Ibu Saudara. Contohnya seperti itu. Tapi orang bilang, ya saya kan gak begitu, saya kan punya duit banyak, saya sampai kapanpun saya bisa membelinya. Bukan masalah itu motivasinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Motivasinya itu kok berharapnya itu dengan penawaran-penawaran dunia yang menganggap bahwa dirinya akan diterima oleh orang lain dengan caranya sendiri. Paham Bapak Ibu Saudara? Itu masalahnya. Jadi apa masalahnya Pak? Masalahnya adalah kamu sampai mati-matian mengubah penampilan dirimu supaya diterima oleh lingkungan. Pasti kamu sampai menemui suatu saat kamu tidak diterima lagi oleh lingkungan. Karena apa saudara? Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Iya. Kenapa kita tidak berpikir terus bagaimana memikirkan bahwa diri kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus sepenuhnya? Amin. Ya. Lebih mudah untuk bersyukur kepada Tuhan kalau kita tahu bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan dia sudah mati menggantikan kita, nyawanya sudah dikorbankan, menebus segala kesalahan dan dosa kita, supaya kita diterima menjadi anggota keluarga Allah, pewaris surga, anggota tubuhnya yang mulia selama-lamanya, bukan karena hasil usaha kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup yang seperti itu lebih pantas untuk dijalani, karena itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang surgawi. Tidak tergantung pada penilaian orang lain bagaimana saya hidup, tapi bagaimana Tuhan Yesus memberikan kepada saya kasih karunia-Nya sehingga saya disanggupkan. Amin saudara. Nah karena itu Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, doktrinku, cara hidupku, pendirianku, imanku, ya ketabahanku, kesabaranku, tapi ku di situ adalah Paulus menyadari bukan aku yang lama, amin, tapi aku yang baru. Berhasil nggak Bapak Ibu Saudara? Berhasil. Tadi malam sudah disampaikan kedua pembicara kita yang muda ini bahwa ya Paulus mengatakan aku telah mengakhiri apa? Pertandingan. Oh iya, rupanya hidup ini adalah ibarat juga sebuah apa? Pertandingan. Gak ada orang yang sedang mau melakukan pertandingan santai-santai. Pasti selalu apa? Memikirkan bagaimana supaya menang. Amin saudara? Iya. Dan Paulus katakan, dan aku telah mencapai garis finish. Oh, berhasil ya, luar biasa. Berarti ada contoh yang bisa diteladani. Amin saudara. Bukan ngomong kosong, bukan cerita fiktif Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hoax, tapi itu adalah kenyataan, fakta yang sebenarnya, dan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Amin. Tuhan itu benar-benar ada dan dia hidup di dalam diri orang-orang percaya yang setia kepada kasih karunia-Nya. Makanya Paulus ajak. Sekarang ini kan banyak orang mengajak untuk apa? Untuk perjudian online supaya mati gantung diri, rusak keluarganya. Bapak saudaraku, mengajak untuk melakukan hidup
supaya menjual narkoba dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku, ya pinjol, apalagi Bapak Ibu Saudara, ya kan? Tawaran terus, buka HP saudara itu tawaran terus di situ tawaran. Hati-hati dengan jari saudara. Karena apa? Di situ terlalu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Diajak-ajak terus, diajak terus Bapak Ibu Saudara. Sampai manusia itu, saudaraku, tidak ada pilihan lain lagi selain daripada mengikuti pilihan mereka. Hah? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau bisa dikatakan ini zaman zaman ini tambah nyaman, tambah mudah, tambah apa istilahnya? Tambah tenang atau tambah gila Bapak Ibu Saudara? Tambah gila. Jadi hati-hati mengikuti keadaan zaman. Jadi ikut apa? Iya, memang banyak orang terbukti sudah menjadi gila kan. Nah, saudaraku, apa jaminannya orang percaya tidak akan jatuh juga ke situ? Apa jaminannya? Apa jaminannya Bapak Ibu Saudara? Kecuali ada kecualinya, amin. Seperti Rasul Paulus mengatakan, ya, dia segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan, yang menyuplai kekuatan kepadaku menanggung segala perkara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita belajar tentang kehidupan kita yang baru, yang tidak ada habisnya. Dan memang itulah alur daripada hidup kita, arah daripada kehidupan kita. Allah sudah tetapkan dan rancang sedemikian rupa. Tapi karena kita membawa masa lalu yang sudah rusak, makanya kita mempunyai kesulitan-kesulitan tersendiri untuk masuk lebih dalam ke arah itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi jangan salahkan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita yang membawa masa lalu yang penuh dengan rintangan. Amin. Ya, seperti dijelaskan oleh Bapak kita, Bapak Samuel, ya, tadi malam. Ya kan? Orang-orang yang akhirnya menjadi ikut arus. Ya kan? Bapak Ibu Saudara. Dan di ujung sana adalah di ujungnya adalah penyesalan. Selalu terlambat datangnya. Kalau duluan datangnya pendaftaran. Berbahagialah karena namamu sudah terdaftar berarti sudah duluan. Saudara dan saya, orang lain masih berusaha tuh, entah berhasil atau enggak, dia juga masih mudah-mudahan. Tapi kita sudah duluan sampai. Amin. Dia sudah duluan sampai Bapak Ibu Saudara. Tapi kita masih ngos-ngosan, kenapa? Ya karena dunia ini penuh dengan tekanan. Paham saudara? Terus kenapa Tuhan membiarkan kita di sini? Ya Tuhan membiarkan kita di sini karena kita ingin menyaksikan kasih Kristus. Amin saudara? Iya. Dan saudara, kita lihat sedikit lagi ya. Karena itu Paulus katakan, engkau telah ikut apa? Ikut nggak dia Bapak Ibu Saudara? Atau ikut-ikutan Timotius ini? Ikut apa? Ikut bersenang-senang, happy-happy Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tuhan punya cara atau tidak Bapak Ibu Saudara? Punya cara. Jadi jangan takut seperti tadi malam sudah disampaikan oleh Bapak Samuel, ya kan? Jangan takut karena apa? Tuhan punya cara. Amin. Ya kan? Dunia yang jahat punya cara, tapi Tuhan lebih punya cara, lebih jitu. Kematian aja dikalahkan. Dunia ini bisa nggak mengalahkan kematian Bapak Ibu Saudara? Kalau bisa udah pada bangkit itu dari kuburan orang-orang yang ingin hidup kembali. Orang itu ingin hidup kembali nggak? Orang yang udah mati?
Orang itu punya keinginan untuk hidup nggak, Bapak Ibu Saudara? Kembali, orang yang sudah mati, ya masa hidupnya kan pasti dia maunya jangan mati kan? Berarti punya. Ya, tapi kan kalau sudah mati kan nggak bisa keinginannya itu terpenuhi, nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus bisa nggak terpenuhi keinginannya? Bisa. Nah itulah gambaran saudara yang saudara ikuti dan saya ikuti, teladan kita. Melalui penderitaan itu, semua rintangan persoalan itu tetap bisa dilewati dan dikalahkan. Amin. Maut telah dikalahkan. Nah, begitu pun kita lihat di sini Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia katakan apa? Tapi Tuhan menyelamatkan aku. Bukan hanya menyelamatkan ke surga di sini. Di sini bukan berbicara tentang keselamatan ke surga. Keselamatan dari maksud-maksud jahat daripada orang di dunia ini yang ingin ya mematikan semangat kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan punya cara. Amin. Iya, saudara. Nah, karena itu harapan itu selalu terbuka. Sedangkan ayat 13, sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Ini nyata nggak di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, sangat nyata. Hati-hati dengan handphone itu, Bapak Ibu Saudaraku. Gadget kita, Bapak Ibu Saudaraku, mesti hati-hati, jadilah bijaksana menggunakannya. Ya, saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini ada seorang tokoh agama, ya kan, yang sangat terkenal, sudah menjadi bagian dari pejabat tinggi di negara ini. Tapi karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia merasa nggak bakalan ada orang yang bisa mempermasalahkan apapun yang dia katakan. Lagi dia merendahkan orang yang apa tuh? Ya pokoknya itulah. You know what I mean, ya Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya maksud, ya kan? Nah, tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ngeri kan Bapak Ibu Saudara? Mana nyangka dia bahwa perkataannya itu akan mengakibatkan dia akan turun dari jabatannya dengan cara yang sangat mengenaskan. Banyak juga orang yang turun dari jabatannya tapi nggak mau dipermalukan seperti itu. Nah itulah Bapak Ibu Saudaraku, gara-gara sekarang ini apa? Karena sekarang no viral, no justice, ya kan? Bapak Ibu Saudara, kalau tidak viral tidak ada apa? Keadilan. Karena apa? Karena orang-orang menyembunyikan keadilan dengan kuasa mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bukan sedang mereka memikirkan nasib orang lain, itu hanya kedok doang. Ya kan? Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, dia menyerahkan nyawanya. Amin. Dan Paulus mengatakan, aku contoh berikutnya dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, supaya nyatalah bahwa Allah itu tidak berdusta. Allah itu benar di dalam segala jalannya. Nah, saudara, oleh sebab itu dikatakan di ayat 14, tetapi hendaklah engkau, ini kuncinya, saudara, bagaimana kita supaya tetap diperlengkapi, ya, dan semakin dikuatkan, semakin dimampukan, makin berhikmat, makin bijaksana di dalam Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, tetapi apa? Hendaklah engkau apa? Tetap berpegang, tetap Bapak Ibu Saudara, berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang telah engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, sebagai konfirmasi bahwa saudara mempunyai pengetahuan, bukan gaduh-gaduh. Amin, saudara, comot dari sana, semua baik kok, semuanya baik. Iya, baik menurut kamu. Iya kan? Yang penting diambil dari Alkitab, nggak apa-apa kok. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dengan mengingat siapa yang mengajarkannya kepadamu, sehingga engkau tahu tentang kasih karunia Tuhan. Dengarkan
ajaran kasih karunia daripadanya, sebab Tuhan yang membuat itu menjadi garis penanda. Amin saudara? Iya, itu garis penanda dari Tuhan. Enggak mesti kita harus lihat mujizat apa gitu, Bapak Ibu Saudaraku, kuasa-kuasa supernatural, kuasa-kuasa goib. Bukan itu. Tapi ajaran yang benar tentang kasih karunia Allah, siapa yang mengajarkannya kepadamu, itu adalah konfirmasi penanda buat saudara dan saya, karena itu selalu ada di dalam Alkitab yang setiap hari bisa dilihat. Amin. Iya. Saudaraku, orangnya boleh pergi, orangnya boleh mati, tapi firman-Nya kan selalu hidup. Amin saudaraku. Iya, jadi keyakinan saudara harus nancap, harus benar-benar berakar di dalamnya, saudara. Karena dengan itulah hidup saudara dan saya nanti dievaluasi di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Bukan seperti pandangan orang, ya semua pokoknya nanti perbuatannya semuanya akan diuji, akan dilihat begini-begini. Bapak Ibu Saudara, tidak. Tuhan Yesus menghakimi orang dengan kebenarannya, bukan dengan kebenaran manusia. Ya kan? Makanya Bapak Ibu Saudara, gampang saja kan di Matius pasal 7 itu dijawab oleh Tuhan Yesus, pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan kami usir setan demi namamu? Bukan kami lakukan mujizat demi namamu? Demi nama Yesus? Bagus nggak perbuatannya? Banyak nggak perbuatannya? Banyak. Tapi Tuhan Yesus hanya mengevaluasi dengan kebenarannya. Dan dia katakan apa? Pada saat itu aku akan menjawab mereka, jangan kamu dekat di sini, jauh, pergi. Saudara mau itu ya? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti Yesus tidak susah-susah untuk apa? Yesus tidak susah-susah untuk menjejerkan semua perbuatannya. Hanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Ingat dari awal bahwa kita tidak punya hubungan. Amin, saudara. Iya, Yesus bilang kita nggak pernah punya hubungan. Itu aja, selesai. Go to hell. Iya kan? Nggak susah bagi Tuhan. Tapi orang sekarang ini berat banget dia untuk memikirkan apa? Bagaimana dia supaya lolos nanti di penghakiman. Udah selesai di atas kayu salib. Amin. Ribet banget sih hidup lo. Iya kan? Amin saudara. Ingin berat-beratan dia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ingin berat-beratan dia untuk menghadap Tuhan Yesus nanti. Ya kan, menggendong. Pernah Bapak Ibu Saudara lihat itu, ada ilustrasi itu, menggendong batu yang sangat besar, ya kan, gendong Bapak Ibu Saudara. Berhasil dia nanti? Nah, bahkan Tuhan Yesus bukan melihat itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus melihat kebenarannya di dalam hati manusia. Amin. Iya, itu saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita lihat di situ dikatakan bahwa yang ayat 15, ingatlah juga disuruh apa Bapak Ibu Saudara? Disuruh mengingat, karena saudara hanya bisa dipengaruhi oleh apa yang saudara ingat di memori saudara. Amin saudara. Kalau sudah lupa, makanya pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Jelaskan. Dia ingatkan dirinya. Pertama-tama, ingatkan diri kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan. Nah, memang manusia itu orangnya cepat lupa Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin saudara. Iya. Jadi dikatakan di situ tadi, ingatlah juga selalu bahwa mulai dari kecil engkau sudah mengenal firman Tuhan, kitab suci, yang dapat memberi padamu apa? Bijaksana ya kepadamu, dan menuntun engkau
kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara menemukan alasan yang benar untuk membawa anak-anak untuk terus dibawa di dalam pengajaran kasih karunia atau tidak? Menemukan atau tidak Bapak Ibu Saudara? Saudara menemukan sekarang? Iya. Saudara menemukan sekarang? Menemukan apa Bapak Ibu Saudara? Ya ini. Oke, apa sudah lapar Bapak Ibu Saudara? Saya bertanya, apakah saudara, ya ini yang berkeluarga tentunya, ya kan, orang tua. Apakah kita sekarang menemukan alasan yang kuat mengapa kita membawa anak-anak kita untuk datang di sekolah minggu? Menemukan atau tidak? Menemukan. Ya kalau tidak menemukan, ya itu sebabnya apa? Mau pergi mau atau tidak pergi, nggak peduli orang tua. Karena nggak menemukan alasannya apa. Paling cuma alasannya ya itu ya kan. Kalau bapaknya misalnya hari Minggu ya kan, lalu dia bilang, bangun kalian sekolah Minggu, bangun, pergi kalian ke gereja. Terus anaknya bilang, Bapak, ya kalian aja lah, nanya-nanya. Dia nggak menemukan alasan mengapa dia menyuruh anak-anaknya itu pergi ke sekolah minggu. Alasannya apa Bapak dan Saudara? Dari bacaan kita yang tadi jangan dipikirkan di pelajaran-pelajaran yang lain. Yang di situ, di situ dikatakan tadi apa? Dikatakan, iya, ingatlah sebab mulai dari kecil engkau sudah diperkenalkan ya tentang kitab suci, bagaimana menuntun engkau kepada kebijaksanaan agar engkau dituntun kepada keselamatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai alasan yang kuat mengapa kita membawa anak-anak kita ke sekolah minggu dan bagaimana mengapa kita memperkenalkan sedini mungkin pada anak-anak itu kebenaran. Karena itu menuntun pikiran, hati, jiwa mereka. Amin. Kepada keselamatan, bukan hanya kepada keselamatan masuk surga, tapi kepada keselamatan dari yang jahat, dari lingkungan. Bapak Ibu Saudara. Amin Saudara? Iya, itu keteladanan bagi para orang tua yang harus terus diwariskan kepada generasi muda. Amin Saudara? Iya, kan kita perlu keteladanan. Tetapi keteladanan kita itu didapat dari mana? Saudara, didapat dari kebudayaan, bisa juga, tapi itu enggak mutlak, itu relatif, ya. Tapi ini adalah kebenaran absolut, keteladanan yang dibuat oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui kitabnya, melalui perkataannya, melalui lembaran-lembaran kitab suci yang kita pegang setiap hari, saudara. Bagilah waktu saudara untuk membacanya, amin. Jangan hanya pada hari Minggu saja kita membuka Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, lalu hari Senin sampai Sabtu kita membuka yang lain. Al TV, apa lagi? Al video, apa lagi? Al Facebook, Al TikTok. Jangan hanya itu yang dibuka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak terlalu banyak menolong, kecuali memang di situ pekerjaan saudara, iya kan? Jangan terlalu dihabiskan energinya di situ, Bapak Ibu Saudara. Capek, lelah, dan tiba waktunya giliran mau mendengarkan firman Tuhan, kita sudah carut marut di dalam perasaan dan emosi kita dan tidak menopang suatu kerinduan untuk hidup di dalam kesucian Kristus. Amin. Ya, saudara. Itu perlu diubah atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Ya harus, saudara. Saya mendengar Bapak Ibu Saudara membaca kiriman ya dari teman bahwa sekarang di Australia ya parlemen di sana ya sudah membuat suatu undang-undang yang baru.
melarang anak-anak usia 16 tahun ke bawah, melarang mereka menggunakan apa? Gadget. Mungkin maksudnya melarang hari-hari tertentu, bukan sama sekali mungkin ya menurut saya ya. Bukan maksudnya total 24 jam dilarang, mungkin mereka sudah tahu barangkali di jam-jam apa gitu ya, informasi yang berbahaya yang bisa masuk ke yang bisa diakses oleh anak-anak dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya, saya tidak tahu apa total atau bagaimana ya. Tapi yang jelas adalah mereka udah makin menyadari, Bapak Ibu Saudara, makin rusak generasi muda itu kalau tidak dikendalikan dari sekarang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita ini korban daripada apa? Tawaran dari orang lain. Kita hanya ngikut aja terus, ngikut Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi saudara, itulah pentingnya kita memiliki keteladanan. Kita mempunyai contoh-contoh yang bisa kita teladani dari firman Allah, supaya kita juga bisa mengambil keputusan yang berbeda dikala kita melihat bahwa itu tidak membangun kehidupan kita. Amin saudara? Iya. Coba tarik HP dari tangan anak-anak yang berusia 2 tahun. Bagaimana? Bisa sampai seharian tuh nggak berdamai. Iya Bapak Ibu Saudara, terus saja berguling-guling. Iya kan, kalau ada di depan rumah lumpur di situ, dia juga ingin guling-guling juga di lumpur itu. Bagaimana supaya HP dikembalikan? Ya Bapak Ibu Saudara, berhala. Udah dihipnotis dan sudah ada sihir di situ. Secara halus Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Bagaimana menghentikannya Bapak Ibu Saudara? Hanya kuasa firman Allah yang bisa menghentikannya, yang akan mengubah pikiran anak itu, di mana Roh Kudus bekerja menyadarkan dia supaya dia ada pengendalian diri. Amin. Amin. Anak-anak sambil makan juga pegang apa? Pegang HP. Ya, karena yang dibuka itu adalah joget-joget, dia juga makan apa? Joget-joget, masuk ke hidungnya nasinya. Ya, saudara, kita orang tua bilang apa? Udah, itu berhenti, makan dulu, nanti HP-nya singkirkan dulu. Ya, yang dibentak orang tua, Bapak Ibu Saudara, dibilang orang tua jahat. Ya Tuhan, untung sudah diampuni. Kalau enggak tiap hari terus. Karena ini di luar nalar, ya kan? Cinta ini kadang di luar logika, ya kan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, maka karena itulah dikatakan di ayat 16 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ujung-ujungnya akhirnya adalah apa? Berpegang teguh kepada kebenaran, karena manfaat, ya, maslahat, manfaat dari situ sangat besar, Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk mengubah ya kehidupan menjadi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, lihat ujungnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 17 itu. Ujungnya apa? Dengan sama-sama kita membaca. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Yes, ya. Itu sudah sangat oke itu. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian diperlengkapi untuk melakukan seluruh perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke 10.
Ya, Efesus 2 ayat 10. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka pada siang hari ini, pada saat ibadah raya minggu kita saat ini, saudaraku, teruslah berikan diri saudara untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Saudara, tantangan itu, kendala itu pasti akan kita hadapi. Betul ya saudara ya? Karena itu jangan kita meremehkan apapun, saudara ya. Saudaraku, Oke, karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita harus semakin lebih serius lagi ke depan di tahun 2025. Nah, kasih tahu ke saudara-saudara kita yang tidak kebetulan berhalangan mereka ikut di acara retreat kita ini. Amin saudara. Nah, harapan kita sebenarnya biar semua tidak usah 2 kali kerja lagi. Begitu kan Bapak Ibu Saudara ya? Semua sehati, sepikir, satu suara, satu tujuan, satu langkah, satu gerak langkah, ya, satu apa namanya? Marching band. Saudara. Satu apa? Satu gerak jalan. Jadi nggak lain-lain Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kelihatan harmonis. Ya, itu yang Tuhan mau. Satu gerak jalan. Jangan satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan. Ya kan? Ya, satu mundur, satu maju. Iya, kapan selesainya? Ya kan? Latihan aja nggak boleh begitu, apalagi tampil. Aman, Bapak Ibu Saudara? Aman dan amin? Amin. Jadi tahun 2025 Bapak Ibu Saudaraku, jangan khawatir, jangan cemas, amin, jangan galau. Ya, walaupun ada lagu yang mengatakan begitu, jangan terlalu sering dengar lagu kayak gitu. Jangan Bapak Ibu Saudara, karena apa yang masuk dari telinga itu juga yang naik ke pikiran. Iya kan? Kurang-kurangi, singkirkan tuh yang nggak membangun itu. Buat apa? Jangan. Udah habis pulsa lagi, habis waktu lagi, dimarahin suami, dimarahin istri, gara-gara apa? Lagu-lagu galau buat apa? Saya paling nggak mau Bapak Ibu Saudara, nggak, haram hukumnya, ya kan? Cari yang halal saja, haram, nggak mau gitu. Apa? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita butuh banyak, amin Saudara, butuh banyak pertolongan dari Tuhan. Sebab kita banyak kelemahan yang harus dibersihkan oleh Tuhan, yang harus dimurnikan oleh kuasa kekudusan Kristus yang sempurna itu. Jadi siap Bapak Ibu Saudara menghadapi 2025? Siap Bapak Ibu Saudara? Siap. Karena apa? Siap bukan karena pasrah. Ya siap aja. Entah bagaimana nanti. Bukan begitu. Saya percaya firman Tuhan sudah menunjukkan keteladanan. Amin. Dan saya juga rindu supaya hidup saya bisa juga diteladani oleh orang lain. Paling tidak saya mulai dari mana? Dari keluarga saya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perlengkapan segala fasilitas rohani yang Tuhan sediakan, yang tidak ada habis-habisnya. Sumber daya yang sangat luar biasa melengkapi hidup kami, supaya di dalam kesempurnaan kami, di dalam Kristus Yesus menjadi pengalaman yang nyata dari tiap-tiap pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, dan anak-anak sekolah minggu, balita, semuanya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam kebersamaan kami ini, kami semakin siap untuk menyaksikan kasih Kristus yang sempurna. Dan itu dimulai dari kehidupan kami di dalam keluarga
Dengan demikian juga akan diteruskan di dalam pelayanan kami dalam jemaat dan di dalam lingkungan kerja dan di dalam lingkungan dimanapun kami berada, di tengah-tengah masyarakat juga kami percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kami menyaksikan kebaikan kasih karunia-Mu yang sempurna untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau yang memenuhi apa yang kami perlukan. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memuliakan Engkau, Tuhan Allah kami kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada saudara kita Bapak Samuel untuk melanjutkan pada kita.